kasus COVID-19 belum mereda, bahkan terus saja menggila. Lonjakan tersebut membuat sejumlah rumah sakit tidak sanggup lagi menangani pasien COVID. Hari ini, Indonesia tidak baik-baik saja. Kasus COVID-19 semakin tidak terkendali. Rem darurat itu akhirnya ditarik. Kasus COVID-19 nasional rekor kembali. 90% penular disebabkan oleh varian Delta. Nah, karena jujur kita juga tidak pernah memprediksi setelah Juni tahun ini keadaan ini terjadi lonjakan lagi. Karena inilah yang kita ketahui baru. Jadi banyak ketidaktahuan kita mengenai COVID ini. Dan ternyata setelah bulan Juni ini kenaikannya luar biasa. Nah, saya ingin menganalogikan ketika tubuh kita melawan datangnya virus-virus. Coba kita bayangkan, analogikan kita ada di medan perang. Dan tank yang ada di tangan kiri saya ini adalah virus misalnya, menyerang tubuh kita. Boom! Sayangnya jika kita tidak membekali diri kita dengan konsumsi gizi yang baik, yang cukup, vitaminnya juga tidak cukup, kita bisa saja kalah. Tumbang, akhirnya terinfeksi dan sakit. Tetapi beda ceritanya jika kita membekali diri kita dengan imunitas tubuh yang baik karena memang gizinya terjaga, kemudian kebutuhan vitamin hariannya juga mencukupi, terutama vitamin C yang sangat dibutuhkan untuk menjaga dan meningkatkan imunitas. Kita bisa melawan virus ini dengan baik dan kuat karena kita memiliki amunisi yang cukup canggih. Boom! Kalah semua virus-virusnya. Itulah bekal yang harus kita hadapi untuk menjaga imunitas tubuh kita. Lalu, bagaimana caranya untuk memperkuat imunitas tubuh? Banyak caranya. Yang pertama adalah harus istirahat cukup. National Sleep Foundation di Amerika Serikat menganjurkan orang dewasa setidaknya tidur 7-9 jam dalam satu hari. Tidur yang cukup berfungsi untuk membantu tubuh dalam membentuk psikotin dan sel T sebagai pelindung tubuh dari antigen. Selain itu, pengelolaan stres dan juga berolahraga juga diperlukan. Nah, dalam hal ini, Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga menganjurkan kita agar berolahraga setidaknya 150 menit dalam satu minggu. Tinggal dibagi-bagi aja tuh, 150 menit bisa dalam beberapa hari. Dan yang tak kalah penting adalah mengkonsumsi makanan bergizi dan mengandung vitamin, khususnya vitamin C. Pedoman Umum Gizi Seimbang di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menganjurkan setengah isi piring kita adalah buah dan sayuran. Nah, untuk mengetahui seberapa banyak sebenarnya konsumsi harian vitamin C kita, terutama saat pandemi, saya ingin tanyakan ke seorang nutrisionis, Rita Ramayulis. Mbak Rita, apa kabar? Kabar baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Karena terus disuplai multivitamin ya. Selama pandemi ini kita kayaknya, kalau saya pertanyaannya khawatir
over nggak sih kita konsumsi vitamin, terutama vitamin C misalnya? Iya, ya bisa jadi akan over ketika kemudian kita menganggap vitamin itu bagian dari makanan sehari-hari, ya kan? Mindset. Nah, karena Oke. sesungguhnya kan kalau suplementasi itu kan dia urutan ketiga dari pemenuhan gizi kita. Ya. Jadi kan ada tahapan dari makanan sehari-hari, lalu kalau nggak tercukupi ada yang disebut sebagai fortification food atau functional food atau meal replacement, ya. Nah, kemudian kalau nggak tercukupi juga, baru kita mengarah ke suplementasi. Nah, Oke. ketika dibalik suplementasi menjadi yang number one, maka sangat mungkin akan terjadi over. Nah, itu mindsetnya dulu ya. Jadi Jadi over. harus dipahami dulu bahwa memang vitamin C terutama ini memang kebutuhan kita dan bisa kita Betul. dapat dari Makanan. Kalau vitamin C itu sumber utamanya adalah dari sayur dan buah yang berwarna. nah, Jadi berwarna ya. yang berwarna. Warnanya mau Jadi warnanya hijau. bisa orange, Oke. hijau, ya gitu ya. Memang pada kondisi tertentu banyak vitamin C kita terpakai. Misalnya orang yang lagi stres, vitamin C-nya banyak kepakai. Oke, tunggu. Jadi Nah, kan ini catatan nih. Kalau lagi stres, vitamin C-nya banyak yang terpakai oleh tubuh. Ya. Jadi Stres akhirnya termasuk yang nggak disadari, jangan-jangan karena Nah. kita stres pandemi ini bisa juga kan? betul, sangat-sangat berkorelasi. Nah, yang kedua, orang-orang merokok dan alkohol. Nah, yang keempat, orang yang obesitas. Nah, yang kelima, orang yang sedang terinfeksi. Ya. Nah, ya. itu penggunaan vitamin C dalam tubuhnya tinggi. Nah, Oke. pada kondisi ini termasuk kondisi yang rentan terhadap kekurangan vitamin C. Sehingga terkadang kalau dia punya pola makan yang tidak baik, sangat mungkin dia tidak mendapatkan vitamin C sesuai Yang dengan kebutuhan dia yang sedang meningkat itu. Padahal seharusnya saya pernah baca kalau nggak salah nggak sampai 100 mg kebutuhan Enggak. orang dewasa ya. Secara Sehari. normal, Ya. kita hanya membutuhkan 90 mg untuk laki-laki dewasa, dan untuk perempuan itu 70 mg. Nah, Mas Wahyu, itu hanya setara dengan 3 mangkok sayur, Oke. kemudian dari buah 2 sampai 4 porsi. Nah, dengan mencukupi yang tadi saya katakan, sesungguhnya 70 mg kita dapat. Sudah dapat sehari ya. 90 mg kita dapat. Tetapi ketika pengolahannya salah, maka vitamin C-nya nggak sesuai hitungan kertas. Terutama sayur ya. Misalnya, Dimasaknya overcook. nah, akhirnya tertulis mungkin 45 mg per 100 gram. Atau Oke. tertulis 30 mg. Tapi mengolahnya nggak pas. Nah, bisa jadi yang masuk itu hanya 10 mg. Atau Wow. buah. Oke. Ya. Di Nah, jus, kalau buah? di jus, lalu dibiarkan menguap. Jadi nggak ditutup gitu ya. Oh, tunggu. Jus kalau dibiarkan terbuka Nah, menguap, itu teroksidasi, vitamin C-nya hilang. Teroksidasi, oke. Karena vitamin C sangat mudah teroksidasi ya. Kalau misalnya itu semua sebenarnya sudah tercukupi dari sayur, kemudian dari buah-buahan, tetapi ingin lebih memastikan mengkonsumsi suplemen vitamin C, berapa dosis yang boleh Ya. diminum per Ya. harinya? Dosisnya itu jangan dosis yang besar. Kadang-kadang ya dosis yang pada umumnya sekarang adalah 500 sama 1000 mg. Iya, Nah, iya. ini masih tergolong aman, Mas Wahyu. Oke, 500 sampai 1000 itu masih aman. sekali ya. Ya, sekali konsumsi. Misalnya pagi hari habis sarapan, itu sudah cukup. Sudah cukup. Nah, itu 500.000 itu masih tidak ada masalah karena memang vitamin C itu kan larut air. Jadi kalau kita konsumsi berlebih, tubuh akan mengeluarkan kalau nggak terpakai. Asalkan Aha. minum air putihnya juga harus rajin. Nah, kalau vitamin C yang dilarutkan pakai air, kita dapatnya bareng kan ya? Vitamin Oke, C-nya dapat, nah, itu airnya dapat ya kelebihannya, enggak? karena airnya juga dapat. Iya. Atau misalnya ada pemirsa yang sedang isolasi mandiri misalnya karena sedang terinfeksi COVID-19. 1000 cukup atau boleh lebih dari 1000? Sementara untuk tahap awal 1000 cukup. 1000 Untuk saja yang dulu sedang ya. isolasi mandiri memang harus menambahkan suplementasi vitamin C. Oke, nah untuk kita yang masih aktif sehari-hari selama pandemi nggak bisa work from home, Ya, 1000 juga sudah cukup. sudah cukup. Dan apalagi lebih bagus lagi kalau yang dilarutkan, Dilarutkan dalam sekaligus air. minum air putih. Iya. Karena jangan sampai minum vitamin, suplemen C yang tinggi, Iya. tetapi tidak disertai dengan konsumsi air Dengan putih yang benar. cukup. Nah, selama pandemi, vitamin C seberapa krusial Iya. dibutuhkan? Sebenarnya vitamin C itu sangat penting tidak hanya ketika pandemi. Ya, pada hari-hari kita sangat penting karena memang dalam kehidupan kita ini berproses, pasti akan ada terbentuk zat yang kita sebut sebagai spesien oksigen reaktif. Itu dia sifatnya radikal bebas dalam tubuh kita. Ya. Itu bisa dihasilkan dari polusi, dari kita bernafas, dari kita stres dan lain sebagainya. Nah, yang bisa mereduksi spesies oksigen reaktif itu yang nanti sifatnya radikal bebas ke tubuh kita adalah vitamin Vitamin C. Saya pesannya adalah selama pandemik jangan berada pada situasi defisiensi vitamin C. Nah, oke. gitu ya. Rita, terima kasih Ya, sudah bergabung siap. di 50 Minutes. Terima kasih juga. Thank you.
Jadi sudah jelas ya bahwa memang vitamin C untuk memastikan lagi cukup konsumsi harian kita perlu tambahan suplemen. Saya ingin mencoba menganalogikan permainan bola pingpong seperti ini. Bayangkan ketika saya menjadi pemain tetapi saya tidak menggunakan alat pukulnya atau yang biasa dikenal dengan bat. Jadinya saya pasti akan kesulitan untuk melawan serangan-serangan virus kalau kita analogikan ini sebagai virus karena kita kekurangan vitamin C harian. Sehingga saya harus menggunakan bat. Dengan bat tentunya saya bisa melawan serangan-serangan bola ini dengan baik dan tentunya dengan tepat. Akurat bisa melawan virus-virus. Nah, pertanyaannya kemudian, suplemen apa sih sebenarnya yang tepat dan bagus untuk tubuh kita? Yuk kita ngobrol-ngobrol dengan teman saya. Mas Budi, apa kabar? Halo, Mas Sehat, Mas? Wahyu. Sehat. Aduh, sehat karena konsumsi SDC 1000 ya? Apa Iya. keunggulan SDC 1000 dibandingkan dengan suplemen vitamin C yang lain? Ya, jadi produk kita ini Segar Dingin SDC 1000 ini lahir di masa pandemi. Jadi oke. sebelumnya itu memang kita produknya adalah namanya Segar Dingin. Tapi kita beradaptasi, jadi kita mengeluarkan varian yang baru. Ya. Yaitu varian orange Segar Dingin SDC 1000 ini dengan meng-highlight vitamin C yang 1000 mg. Si 1000-nya itu yang Betul, dijual gitu ya? betul. Kenapa harus 1000? Ya, karena memang kita melihat bahwa sekarang ini masyarakat tuh butuh banget untuk dijaga imunitasnya. Jadi memang 1000 mg itu mungkin menurut dokter gizi juga itu masih diperbolehkan. Iya. Dan memang kita nggak mau terlalu banyak juga karena kan vitamin C ini dibutuhkan tuh setiap hari, nggak bisa dirapel, Mas Wahyu. Iya. Jadi kalau memang dia ekses berlebih, dia akan dikeluarkan. Akan larut dibuang sendiri lewat urin. Tapi setiap hari kita butuh yang vitamin C itu. Apa yang membedakan secara spesifik ingin ditekankan di sini? Iya, jadi kita mengeluarkan Segar Dingin SDC 1000 ini dengan keunggulannya adalah triple proteksi. Yang pertama vitamin C 1000 mg, Ya. itu kita tahu itu baik untuk menjaga imunitas kita. Ya. Terus yang kedua kita mengandung ekstrak mint. Oke. Nah, ekstrak mint ini tuh kaya akan antioksidan. Antioksidan fungsinya untuk menangkal radikal bebas yang dibutuhkan juga buat kita ya, karena kondisi saat ini kan nggak ideal. Jadi butuh untuk disupport dengan antioksidan. Ekstrak mint dari Betul. daun mint ya. Betul. Dan oke. yang ketiga kita punya madu. Aha. Madu ini sangat bagus ya buat kesehatan, kita sama-sama tahu, dan nilai gizinya juga cukup baik. Dan kita tahu bahwa ini juga bisa untuk menjaga daya tahan tubuh. Kenapa harus yang dipilih mint dan madu? Iya. Di antara semua bahan-bahan yang lain juga yang mungkin punya khasiat yang mirip-mirip lah gitu. Betul. Ya, jadi memang kalau produk kita ini tersertifikasi oleh Badan POM sebagai suplemen kesehatan. Dan untuk kategori yang suplemen kesehatan, kita nggak bisa mencampurkan dengan bahan-bahan yang sifatnya seperti obat-obat tradisional. Oke. Jadi memang karena kita main di kategori ini, kita memperkuat lagi vitamin C, salah satunya dengan unsur suplemen yang lain seperti madu dan ekstrak mint itu diperbolehkan. Jadi kita memperkaya itu. Larutan ya ini ya? Betul Mas Wahyu. Ini jadi bentuknya adalah serbuk effervescent. Oke. Jadi serbuk effervescent ini kita tahu bahwa saat ini kan orang tuh maunya praktis, Yes. cepat gitu ya. Jadi dengan satu saset Segar Dingin SDC 1000 kita cukup taruh di dalam segelas air, ya nggak perlu nunggu lama seperti yang tablet-tablet atau vitamin yang lain. Itu bisa kita minum segera. Gitu. Terutama untuk masyarakat nih ya masih belum aware dengan pentingnya kebutuhan vitamin C. Apa yang ingin disampaikan Mas Budi? Iya, kalau dari kita sih kita pingin masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan ya, terus menerapkan 5M, terus juga buat yang belum divaksin juga segera divaksin. Iya. Tapi baik yang belum ataupun sudah divaksin tuh wajib untuk menjaga imunitas tubuh. Supaya apa? Supaya bodyguard kita tuh nggak ngedrop, bodyguard tubuh nggak ngedrop. Jadi kita menganjurkan juga untuk tetap meminum suplemen kesehatan seperti vitamin C secara rutin, Iya. yang bisa kita dapatkan salah satunya dari Segar Dingin SDC 1000. Sesuai tagline kita, bodyguard tubuh biar tidak ngedrop. Biar nggak ngedrop ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Budi. Ya. Sehat selalu Mas Budi. Ya, Thank you ya. Salam sehat. Thank you. Selain menjaga kesehatan dengan berolahraga, jangan lupa protokol kesehatannya juga tetap dijaga. Dan yang pasti adalah kita harus mengonsumsi vitamin secara tepat. Kalau kurang, pastikan dengan meminum suplemen tambahan. Saya Wahyu Wibowo, kita berjumpa di 15 Minutes pekan depan. Bye-bye. Metro TV